wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, Siapa? Sasa. Hanya saja ya? Iya. Ya Bu. Nah, jadi baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita bisa langsung mulai ya pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi kita belajar mengenai teks berita. Kemarin kita sudah belajar mengenai teks berita pendek. Sekarang kita belajar teks berita. Pasti kalian udah nggak asing lagi ya sama berita-berita yang sudah beredar sekarang, yang terbaru. Nah, yang kemarin itu baru aja kecelakaan kereta api. Itu juga berita terbaru teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mau mengidentifikasi unsur-unsur teks berita 5W+1 kalimat tepat. Siswa mampu menganalisis struktur teks berita yang mengikuti judul, teras berita, tubuh berita, dan penutup. Dan yang ketiga, siswa mampu menyusun teks berita sederhana dengan bahasa yang jelas, singkat, dan sesuai kaidah kebahasaan. Jadi, Ibu mau setelah kalian mempelajari pada pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu paparkan di sini bisa kalian terapkan ya. Nah, jadi teks cerita pendek itu ya adalah tulisan atau laporan yang berisi informasi faktual dan aktual tentang suatu peristiwa teman-teman, atau kejadian atau isu yang disampaikan kepada masyarakat melalui media seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, atau platform digital. Nah, jadi berita ini informasi yang faktual ya, dan aktual, bukan mengarang. Jadi fakta adanya. Nah, biasanya kalian juga bisa mengakses berita ini melalui platform digital ya. Sekarang sudah ada di TikTok, di YouTube, kalian bisa langsung searching aja berita hari ini apa yang terbaru, itu sudah ada di situ semuanya. Kalau dulu kan masih ada surat kabar, di majalah, di radio, mungkin sekarang bukan nggak ada ya, tapi udah jarang yang mengakses di media seperti itu. Nah, banyaknya di media digital. Nah, apa sih fungsi teks berita? Yang pertama yaitu menyampaikan informasi terkini, yang itu tadi, informasi yang terbaru. Jadi berita itu harus memanfaatkan berita yang terbaru teman-teman. Jadi mungkin kejadiannya tadi pagi. Nah, pihak jurnalistik bisa memberitakan pada sore hari atau siang hari, itu bisa, bukan besok-besoknya. Jadi udah nggak terbaru lagi. Yang kedua, meningkatkan wawasan masyarakat. Dan yang ketiga, mengedukasi dan memberi hiburan. Nah, sekarang di televisi itu udah ada parodi TikTok yang videonya singkat tapi digabungkan menjadi satu channel. Ada biasanya di channel televisi. Biasanya biasanya kontennya itu berisi konten hiburan teman-teman. Jadi bisa kalian lihat di televisi. Nah, unsur-unsur berita itu ada tadi 5W+1K. Ada apa aja? Yang pertama itu who atau siapa, what atau apa, where atau di mana, when kapan, why mengapa, who bagaimana. Nah, jadi who atau siapa sih yang ada di kejadian berita tersebut? Terus apa yang terjadi di berita tersebut? Mungkin kejadian tanah longsor, banjir, atau tadi kecelakaan kereta api. Terus di mana
nggak yang panjang ya, tapi singkat tapi bisa menggambarkan isi berita langsung lalu menarik perhatian pembaca. Nah, yang kedua ada kelas berita, yaitu pembuka yang berisi inti dari berita. Nah, biasanya menjawab pertanyaan dari 5W plus 1 tadi. Selanjutnya ada tubuh berita atau body, yaitu penjelasan tentang peristiwa seperti latar belakang, kronologi peristiwa, pernyataan narasumber, dan dampak dari kejadian. Nah, selanjutnya yang terakhir ada ekor berita, yaitu bagian akhir berita yang berisi kesimpulan kejadian tersebut. Nah, di sini Ibu ada struktur berita atau dengan piramida terbalik. Sehingga Ibu bagikan biar kalian bisa melihatnya. Oke. Nah, kalian bisa baca dulu ya teman-teman struktur berita mengenai piramida terbalik. Nah, itu piramida terbalik teman-teman. Jadi yang paling bawah ini adalah ekor berita. Maaf, dari judul berita dulu. Yang paling atas judul berita, terus ke bawah teras berita, isi berita, ekor berita. Jadi piramidanya itu terbalik ke bawah ya, bukan piramida ke atas. Ini struktur berita. Nah, biasanya judul berita itu bisa menjadi pokok beritanya. Terus teras berita itu yang tadi menjawab 5H+1B atau adisimba. Adisimba itu ya tadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya isi berita itu penjelasan tambahan atau detailnya kejadian berita tersebut. Terus yang ekor berita yaitu harapan narasumber itu. Selanjutnya agar kalian bisa membuat teks berita dengan baik, Ibu memberikan langkah-langkah menyusun teks berita ya. Yang pertama menentukan dulu peristiwa atau topik. Nah, kalian mau mengangkat peristiwa apa? Mau observasi peristiwa apa? Nah, itu bisa kalian gunakan. Dan yang paling penting itu beritanya harus yang terbaru, faktual, dan penting untuk diberitakan. Dan yang kedua, mengumpulkan informasi. Nah, biasanya mengumpulkan informasi ini bisa dengan wawancara narasumber secara langsung, terus observasi juga, biar kita bisa tahu bagaimana sih keadaan kejadian yang bisa kalian beritakan. Terus dokumentasi atau data pendukung itu juga penting ya teman-teman untuk kalian bisa membuat teks berita. Selanjutnya menyusun unsur 5W+1 tadi yang dapat dicatat dan memperhatikan peristiwa yang diberitakan dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, unsur ini juga penting untuk kalian bisa menulis teks berita. Nah, selanjutnya ada menentukan sudut pandang. Kalian bisa menentukan nih fokusnya berita bagaimana biar berita yang kalian biar teks berita yang kalian tuliskan itu bisa lebih jelas dan tidak melebar ke mana-mana, bisa fokus satu kejadian. Yang kelima yaitu menyusun kerangka berita. Nah, menggunakan struktur berita yang terdiri dari judul, teras berita sebagai inti informasi, tubuh berita sebagai penjelasan, dan ekor berita sebagai pelengkap yang tadi ada di sini, ada di struktur berita. Oke teman-teman, udah selesai untuk pembelajaran untuk materi kita hari ini. Mungkin sebelum Ibu memberikan tugas, kalian ada yang bertanya terlebih dahulu, ada yang kurang jelas? Sudah ya. Nah, di sini Ibu juga punya contoh nih. Sini Ibu juga punya contoh berita yang sekarang masih sangat marak di berita televisi ya, yaitu Arab Saudi kecam seruan para menteri Israel usir rakyat Palestina dari Gaza. Nah, ini pertengkaran antara Arab Saudi dan Gaza Palestina itu ya. Nah, di sini Ibu sudah berikan yang kepala beritanya di mana, yang tubuh beritanya di mana, terus beritanya yang
baca dulu lah bagaimana soalnya, terus kalian nanti kalau sudah mempresentasikan di buku kalian masing-masing secara kelompok. Nah, kalian bisa baca dulu. Nah, untuk menentukan teks berita tadi, kalian bisa menggunakan sumber yang sudah ibu berikan, ya, mulai dari buku berita, narasi berita, isi berita, dan ekor berita. Dari tugas, apakah ada yang ditanyakan? Belum. Bisa semuanya ya. Mungkin ada kesulitan. Ada yang belum ada kesulitan, ada yang mau bertanya. Dikasih waktu 5 menit bisa ya? Kita sudah jadi kelompok 1, Mbak Cici sudah? Ya, kelompok 2 mungkin sudah selesai. Bisa langsung dibacakan kesulitannya. Ayo, mau ya? Dibacakan dari bacaan kelompok 2 silakan. Ini kan ada strukturnya kita beritanya sekolah dasar gelar gerakan membaca 15 menit sebelum belajar. Untuk terasnya Kamis 19 Mei 2026 sebuah sekolah dasar di Kabupaten Ngawi mengadakan gerakan membaca selama 15 menit sebelum kegiatan belajar dimulai. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa sejak usia dini. Untuk isinya, kegiatan membaca dilaksanakan setiap hari di dalam kelas dengan terbit dulu. Siswa berkuliah melakukan cerita, pengalaman umum maupun juga pelajaran yang untuk belajar bersama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa kebiasaan membaca dapat membantu siswa menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan mengambil pelajaran. Menurutnya, dari literasi perlu ditanamkan sehingga agar kebiasaan membaca secara ini. Para orang tua juga memiliki program tersebut dengan mengajarkan barang bacaan kegiatan di rumah. Agar siswa mengaku senang karena kegiatan membaca membuat mereka lebih mudah memahami isi pelajaran di kelas. Untuk ekor beritanya, melalui gerakan ini, sekolah diharapkan kemampuan literasi siswa semakin meningkat dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif serta menyenangkan. Oke, betul sekali ya jawaban dari kelompok 2, sangat bagus sekali berita yang sudah disampaikan dari kelompok 2. Beri tepuk tangannya dong buat kelompok 2. Untuk kelompok 1 apakah sudah? Mbak Cici sudah? Untuk judul beritanya, siswa SMP di Madiun ikut program literasi digital. Untuk beritanya, Madiun 19 Mei 2026, ratusan siswa SMP di Kota Madiun mengikuti program literasi digital yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan setempat pada Selasa pagi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang penggunaan internet secara bijak dan aman. Untuk isi beritanya, program itu dilaksanakan di awal sekolah dan diikuti oleh siswa dari berbagai sekolah menengah pertama. Para peserta mendapatkan materi mengenai etika bermedia sosial, bahaya penyebaran hoax, serta memanfaatkan internet untuk kegiatan belajar. Kepala Dinas Pendidikan Madiun mengatakan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan siswa dalam menyaring informasi. Menurutnya, edukasi digital sangat penting agar pelajar tidak mudah mempengaruhi informasi palsu di media sosial. Selain menyiapkan materi, kegiatan juga diisi dengan praktik mencari sumber informasi terpercaya di internet. Para siswa tanpa antusias mengikuti pelatihan hingga akhir acara. Untuk ekor berita, dengan adanya program ini diharapkan siswa mampu menggunakan teknologi secara positif untuk mendukung prestasi belajar yang dipercaya. Ini sudah betul ya jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Terima kasih ya teman-teman, kalian sudah menjawab. Kalian sudah membuat teks berita dengan baik, dengan struktur teks berita yang sudah ibu berikan. Nah, dari kalian sudah bisa membuat teks berita dengan baik,